Cek cek, halo Gondesku, selamat datang di channelku Cumi Hitam. Kali ini aku mau merangkum sebuah film komedi drama dari Britania Raya yang dibintangi oleh Will Poulter ketika masih muda sekali di tahun 2007 yang berjudul Son of Rambo. Menceritakan persahabatan seorang anak culun dan seorang anak nakal yang berjuang membuat sebuah film pendek. Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita berawal di sekitar tahun 80-an dengan sebuah anak bernama Will Proudfoot yang sedang memimpin doa di depan bioskop. Di dalam sebuah bioskop sedang menayangkan film Rambo First Blood tahun 1982 dan terlihat ada anak yang bernama Lee Carter yang sedang merekam film Rambo dengan kameranya. Kelihatannya anak itu sedang membajak film itu. Seketika Lee ketahuan dan dikejar oleh karyawan bioskop. Lee Carter pun kabur dengan berlari terbirit-birit. Di kemudian hari, tampak Will sedang menggambar di sebuah buku tulis. Sebelum Will pergi, ia memakai arloji, dan ternyata arloji itu milik mendiang ayahnya. Will akhirnya tiba di sekolah. Will selalu mengawali hari menggambar coret-coretan di WC sekolahan. Ketika di kelas, Will justru keluar kelas ketika guru akan berencana mengajar dengan menyetel sebuah TV dokumenter di kelas. Ternyata, Will tidak diperbolehkan menonton sebuah televisi oleh orang tuanya, dan malah duduk di luar kelas dan meneruskan menggambar di buku pelajarannya. Tampak, Lee Carter juga dipaksa keluar kelas dan dimarahi gurunya yang diduga justru bermain bola tenis ketika guru sedang mengajar. Terlihat, Will justru malah ketakutan dengan Lee Carter. Will coba mengintip Lee namun malah bocah itu melempar bola tenis tepat di kepala Will. Dan Lee menyuruh Will untuk mengambil bolanya. Will pun mengambilnya, namun Lee itu sudah duduk di kursi dengan buku gambar milik Will. Will mencoba meminta buku itu dengan sopan, namun bocah nakal itu justru mengerjainya dan membulinya, dan mereka pun terjatuh karena berebut buku itu dan menghancurkan akuarium di sebelahnya. Karena perbuatan Lee dan Will, mereka pun dipanggil menghadap kepala sekolah, dan mereka sedang menunggu giliran untuk masuk ruang kepala sekolah. Lee berkata kepada Will, dirinya tak keberatan jika disalahkan, namun harus dibayar dengan arloji yang Will kenakan. Will tampak tak mau menerima tawaran itu. Namun, Lee mencoba untuk menakut-nakutinya. Bila masuk ke ruang kepala sekolah, nanti kita akan disiksa habis-habisan. Dan karena Will takut dan percaya kepada Lee, terpaksa Will memberinya arloji itu ke Lee. Bukannya Lee masuk ruang kepala sekolah, namun justru malah kabur. Dan Will pun justru mendoakan Lee supaya tidak dimarahi habis-habisan. Scene berlanjut di penyambutan murid-murid pertukaran pelajar dari Prancis, dan keluarlah anak gaul asal Prancis bernama Didier Rivol. Bonjour, l'Angleterre. Seketika murid-murid pun terpana melihat ketampanan dan tampilannya. Will tak sengaja melihat Lee dan Lee pun menyadarinya. Seketika, Lee berpura-pura sakit dan menyuruh Will untuk membopongnya ke sebuah bangku. Lee pun cabut dengan berpura-pura sakit ketika berjalan. Ketika Lee akan pulang dengan sepedanya, Will pun menawarkan untuk menggoesnya dan biar Lee diboncengnya. Karena setahu Will, Lee masih sakit dan OTW lah mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah panti jompo dan rumah Lee ada di belakang panti. Lee malah mengambil celengan dari seorang kakek-kakek. Lee pun menggunakan crossbow untuk memecah celengan itu dengan menaruhnya di atas kepala Will dan memanahnya serta merekamnya. Namun, Lee masih ingin mendapatkan pembayaran lagi dari Will tentang dirinya yang disalahkan saat berada di ruang kepala sekolah tadi dengan cara menjadi aktor stuntman yang di film yang akan dibuat Lee. Lalu datanglah mas-mas yang salah satunya adalah kakak dari Lee, yaitu Lawrence. Terungkap membajak film di bioskop dengan kamera adalah pekerjaan Lee Carter yang disuruh kakaknya. Lanjut, Lawrence kakak Lee ternyata sedang berulang tahun dan Lee memberikan arloji yang diambil dari Will sebagai hadiah. Namun, Lawrence tampak terlihat biasa saja dan cuek sekali. Will tak sengaja melihat film hasil bajakannya kemarin, yaitu film Rambo First Blood. Tampak Will terkesima dengan karakter Rambo di film itu. You don't want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare, with a man who's the best.
with his bare hands. A man to ignore pain, weather, to live off the land. Will ternyata sudah cabut saat Lee menemuinya. Saat Will sedang berlari untuk pulang, Will malah bertemu orang-orangan sawah, dan Will dicekik olehnya. Namun Will justru malah menjadi Rambo Junior dan coba membebaskan ayahnya yaitu Rambo. The sins you commit, good of others. Dan semua itu ternyata hanyalah sebuah mimpi. Dan Will pun terbangun. Sepertinya Will justru suka dan masih kebayang-bayang oleh film Rambo tadi. Di kemudian hari, tampak Didier Rival yang melewati lorong dengan gengnya. Tampak Will yang masih terinspirasi film Rambo kemarin mencoba melempari granat bari biji pinus ke gerombolan Didier. Lanjut, Will ternyata keluar kelas lagi dan duduk di depan kelas. Tampak Lee juga yang disuruh keluar oleh guru dari kelasnya, dan bertemulah mereka. Tampak Lee marah karena kemarin Will kabur dari rumahnya dan memaksa Will untuk bertemu besok pagi di rumahnya dengan paksaan. Will pun masuk kelas lagi dan terlihat juga Will menjadi suka sekali dengan Rambo dengan menggambarnya di buku tulis di kelas. Scene berlanjut ketika Will dan keluarganya sedang berdoa untuk makan. Will dimarahi oleh ibunya karena menghilangkan arloji yang nyatanya diberikan kepada Lee. Ibu Will menyuruhnya untuk berdoa besok pagi. Namun, Will menolak dengan alasan sudah berjanji untuk membantu tugas-tugas temannya yang sedang sakit di sekolah. Ibunya pun luluh dengan kebaikan hati Will dan memperbolehkan Will untuk membantu temannya besok hari. Sesuai dengan janji, Will datang ke rumah Lee Carter. Mereka pun merekam sebuah video di mana Will menjadi stuntman dan Lee sebagai kameramen. Great, cut. All right, Will. Wait, what are you doing? I am the son of Rambo. Will terlihat sangat semangat, bahkan dia berakting ingin menjadi Rambo Junior di depan Lee. Scene beralih di rumah Will. Terlihat makanan sudah disiapkan Will sendiri di meja makan. Tampak Will sangat senang sekali setelah syuting dengan Lee. Lanjut, Will sedang merusak sendiri sepatunya. Agar keesokan harinya, dia mempunyai alasan untuk membolos di persekutuan doa dan akan memperbaiki sepatunya di tukang sol sepatu. Kemudian, mereka memulai syuting dengan tema film Rambo. Will menjadi Rambo, dan Lee berperan sebagai Kolonel Sam Troutman dan sebagai kameramen juga. Nampak kakek di panti jompo malah dipaksa menjadi seorang Rambo senior. Ketika syuting, mereka ketahuan oleh suster panti jompo. Lalu Will dan Lee pun segera lari keluar. They should be ashamed what they do to you. The boys taking me home. The boys was just pretending. You're not going nowhere, Pop. You're staying in your room. Yes. Scene berlanjut dengan adegan Will akan berenang menyeberangi sungai. Will pun melompat ke sungai dan mencoba berenang dan ternyata Will tidak bisa berenang. Lee pun langsung bergegas menyelamatkan Will. Dan Lee berhasil menyelamatkan Will ke tepian sungai. Lee dan Will berjanji akan menjadi sahabat sedarah dengan menyayat kedua telapak tangannya dan bersalaman beberapa saat. Malamnya, ibu Will mendoakan Will sebelum tidur. Dan Will mendengar bahwa pacar ibunya yaitu Joshua sedang menasihati ibu Will yang dimana Will sudah berada di jalan yang salah karena membolos di sebuah persekutuan doa siang tadi. Hari berikutnya tampak Lee sedang mencuri patung anjing yang ada di depan toko. Dan Lee pun kabur dengan sepedanya dengan dikejar oleh karyawan toko itu. Kemudian Lee menunggu Will hari itu untuk syuting. Namun Will tidak kunjung datang-datang karena Will ternyata mengikuti persekutuan gereja ibunya. Paginya di sekolah, Lee memarahi Will karena kemarin gagal untuk bertemu dengan Lee untuk melanjutkan syuting. Will pun berterus terang kalau Will harus ikut sebuah kebaktian gereja saat kemarin. Dan Will juga ingin berhenti melanjutkan syuting dan juga menyudahi pertemanan mereka. Lalu Lee mengajak Will untuk mengambil jam wakernya di loker milik Lee.
Ketika membuka loker, Lee pun memamerkan layangan anjing terbang yang dibuat oleh Lee dengan patung anjing yang dia curi kemarin. Will justru malah kagum dan mencoba menerbangkannya. Will tampak sangat senang sekali. Namun layangan anjing itu justru malah masuk kelas lab di sekolah dan memencet tombol alarm kebakaran. Seketika Lee menyuruh Will untuk segera pergi dengan kameranya. Dan Lee pun diskor selama seminggu. Lee pun pulang dengan dijemput kakaknya dan dengan disoraki oleh teman-temannya. Di lain tempat, tampak anak buah Didier Reval menemukan buku gambar karangan berisi storyboard tentang film Will dan Lee tentang Rambo Junior, dan mereka yakin Didier akan senang melihat cerita ini. Lanjut, Will pun diajak anak buah Didier untuk menemui bosnya itu. Tibalah di sebuah gereja sekolah, dan bertemulah Will dengan Didier. Didier ternyata sangat sekali kagum dengan cerita film di buku Will tentang Rambo. Didier memohon-mohon Will untuk menjadikan Didier sebagai aktor dalam filmnya itu. Will yang culun itu pun canggung bertemu dengan anak terpopuler di sekolah itu yang justru ingin ikut dalam filmnya. Will pun setuju saja, dan Will akhirnya bergabung dengan grup pertemanan Didier Reval. Kemudian, syuting pun dimulai dengan Didier Reval juga ikut di dalam syuting itu dengan peran bernama Z-Wolf. Let's go. And cut. That's great. English full. Thanks. Di sisi lain, Lee ternyata sedang mengedit video syuting mereka di rumahnya. Hari berikutnya, Lee pun terkejut Didier dan gengnya bergabung di proyek filmnya Lee itu. Dan Lee pun terpaksa menyetujuinya karena diyakinkan oleh Will. Dan Lee pun akhirnya join ke gengnya Didier Reval. Didier mengajak Will, Lee, dan gengnya ke klub seniornya di sekolahnya. It smells like real cake. Tampak teman wanita yang senior ingin juga bergabung ke filmnya Will. Will sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan klub senior di sekolahnya. Namun tampak Lee tidak tertarik gabung ke dalamnya dan malah keluar dari klub itu. Will tampak sedang menggambar di atas ranjangnya. Ibunya Will mendekatinya dan menasehati Will agar kembali ke jalan yang lurus dengan cara taat beribadah di persekutuan gerejanya. Karena Will berubah ketika sudah mengenal Lee Carter. Lanjut, nampaknya Will tidak jadi tidur dan malah ikut syuting dengan Lee dan Didier malam itu juga. Lee tampak kesal karena Didier ikut dalam filmnya dan ingin menjadi aktor utama film itu. Not dead. It's just come back to us. Ketika syuting, tanpa sengaja, Lee memukul Didier hingga pingsan, dan syuting pun berakhir malam itu. Will pun memarahi Lee, namun Lee mengancam untuk menarik kembali filmnya. Singkat cerita, Will pulang ke rumah pagi harinya. Namun Lee menyusul ke rumah Will, dan coba membujuk Will untuk minta maaf tentang kejadian semalam dengan memberinya hadiah. Namun, Will justru melemparkan kembali hadiah itu, dan Will tetap merasa marah hingga mengacuhkan Lee Carter. Dan pergilah Lee Carter. Ibu Will ternyata mendengarnya secara diam-diam percakapan mereka. Tak lama kemudian, Will dimarahi oleh si ibu dan akan diajak oleh pacarnya ibu beberapa hari agar menjauh dari Lee Carter. Pacar si ibu memaksanya dan akhirnya Will memberontak dan bilang persetan untuk persekutuannya. Lalu kaburlah Will dari mereka. What is wrong with you, brother? You are bringing shame on this family. Let go of me. It's over. You're coming with me now. You're not my dad. We're brethren. I hate the brethren, and I hate you. Stop. Ternyata tibalah Will di set syuting bersama Didier dan gengnya dengan scene Didier menyetir sebuah mobil. Lee juga ada di situ dan berdebatlah mereka berdua.
Will mengejek kakaknya Lee, namun Lee tak terima hingga mereka berdua berkelahi. Lee justru kalah dan kabur karena gengnya Didier juga ikut membantu dan mengusir Lee Carter. Tanpa Lee, syuting pun dimulai dengan adegan Will dan Didier mengendarai sebuah mobil di area pabrik tua. Namun, ketika syuting, mobil mereka mengalami sebuah kecelakaan dan Will pun terpental jatuh ke dalam kubangan minyak, disertai dengan beberapa bagian gedung yang akan roboh dan mengenai Will, Didier, dan gengnya. Will justru terjebak di kubangan minyak, namun tak ada yang menolong karena Didier dan gengnya justru malah kabur daripada menyelamatkan Will. Sesaat, Will akan tenggelam. Datanglah Lee Carter yang menolongnya. Akhirnya Will pun diselamatkan oleh Lee. Namun, Lee datang kembali bukan untuk menolong, namun untuk mengambil kameranya kembali dan bilang agar jangan pernah mengejek kakaknya. Walaupun kakaknya tampak acuh kepada Lee, namun hanya kakaknya lah yang dia punya dan sayangi sekarang. Karena bagi Lee, kakaknya adalah segalanya di kehidupannya. Setelah itu, Will pun mengambil kamera yang ada di mobil dan ketika akan menyerahkannya kepada Lee, justru gedung-gedung roboh dan mengenai Lee Carter. Namun akhirnya mereka selamat dan sedang berada di rumah sakit untuk dirawat. Singkat cerita, Ibu Will kedatangan pacarnya Joshua dan kawannya yang dari gereja. Mereka memberi peringatan tentang Will yang tidak menurut dengan Joshua dan aturan gerejanya, bahwa mereka akan diusir dari persekutuan gereja itu. Ibu mencoba menenangkan Will yang merasa bersalah dan bersedih di gudang rumah. Datang juga adik Will yang ternyata menemukan kado dari Lee yang dilempar kembali oleh Will beberapa hari yang lalu. Ternyata kado itu berisi arloji Will yang saat awal cerita diberikan kepada Lee Carter. Kemudian tampak murid-murid pertukaran pelajar dari Prancis berpisah dengan sekolah itu. Dan tentunya Didier juga akan pergi meninggalkan gengnya. Mereka terlihat sedih ditinggal Didier. Beberapa murid dan kawannya memberikan hadiah perpisahan kepadanya. Au revoir, l'Angleterre. Hari berlalu dan Will sedang mengunjungi Lee Carter yang masih dirawat di rumah sakit. Terlihat kakinya digips karena patah. Will meminta maaf kepada Lee dengan memberinya hadiah juga. Namun Lee mengacuhkannya dan menolak hadiah itu. Saat itu juga datang kakak Lee. Bukannya bertanya keadaan, justru kakak Lee memarahinya karena kamera miliknya sudah hancur karena perbuatannya. Ternyata niat Lee membuat film bersama Will untuk mengikuti kontes festival film di televisi. Dan gagallah film Lee untuk mengikutinya. Lee pun merasa kecewa. Waktu berlanjut ketika keluarga Will makan malam. Will merasa sedih saat itu dan pergi beranjak dari kursi meja makannya. Joshua juga ada saat itu dan memprotes kepada ibu untuk memarahi Will yang berlakuan seperti itu. Namun tampaknya ibu juga merasa kesal dengan Joshua dan mengusirnya dari rumah saat itu juga. Di lain tempat, terlihat Lawrence kakak Lee sedang melihat footage hasil rekaman syuting film Lee dan Will. Saat itu juga datanglah Will mengembalikan arloji yang sudah diberikan kepada Lee ke kakaknya dan bertanya apakah hasil rekaman itu masih bisa diperbaiki kepada kakaknya Lee, Lawrence. Cerita bersingkat ketika Lee akan diantar pulang dengan ambulans. Bukannya diantar ke rumah, justru Lee diantar petugas ambulan untuk duduk di bangku di sebuah bioskop yang biasa Lee bajak filmnya. Tidak disangka ternyata bioskop memutarkan film karya Lee dan Will yang berjudul Son of Rambo. Ketika ditayangkan, penonton serentak justru tertawa. Lee pun malah malu menonton film itu. Namun Lee pun juga ikut berbahagia dan tertawa melihat aksi dirinya dan Will di filmnya itu. Scene film itu berlanjut di mana Lawrence kakak Lee berkata bahwa dia juga sayang kepada Lee dan minta maaf jika dirinya tidak pernah ada untuk adiknya Lee dan hanyalah Lee juga keluarga satu-satunya bagi Lawrence. Tell my brother I was thinking of him. I didn't know you had a brother. Yes, Colonel Trautman is my brother.
Yes, he is. And when you see my brother, tell him I'm sorry I haven't been there for him and that, yeah? And say, I know we haven't been much of a family and all that, but well, he's all I've got too. God bless you, evil scarecrow. Yeah, all right. We'll die in peace with him. Dad, going home. Terlihat Lee pun berlinang air mata melihatnya. Berakhirlah film Lee yang ditayangkan itu, dan semua penonton tertawa dan bertepuk tangan akan filmnya. Will mendatangi Lee dari belakang bangku dan berkata kalau kakaknya ternyata aktor terburuk yang pernah ada, bahkan lebih buruk dari Didier Revol. Lalu mereka berdua beranjak dari bioskop dan berakhirlah film ini dengan Lee yang mengatakan ini ada hari terbaik di hidupnya, dan tamat. Sekian dari aku Cumi Hitam dalam merangkum alur film ini. Semoga bisa menghibur hari kalian hari ini. Dan ternyata merangkum dan mengedit pun ternyata butuh berjam-jam waktu gabut dan pikiran yang terkuras juga. Jadi ya please banget subscribe, like dan komen ya gondesku. Cumi Hitam sign out.